warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, untuk efisiensi waktu, maka awalnya saya jawab di blog, masih bisa diakses www.somatmorocco.blogspot.com. Kemudian saya tuliskan menjadi satu buku. Buku pertama dulu judulnya 77, lalu kemudian dicetak ulang, tidak bisa lagi dengan penerbit yang sama, tidak dapat nomor ISBN, maka dengan judul baru 99 tanya jawab salat. Saya tidak urutkan satu persatu. Prolog pada mukaddimah ini saya sampaikan beberapa contoh sampel tanya jawab. Nanti bila waktu sudah habis, karena dibagi dua sesi, pertama materi, selesai itu akan ada tanya jawab. Panitia harap beri saya waktu, bila selesai kita buka tanya jawab. Pertama, masalah niat. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka dalam masalah salat ini ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi, Hambali dan Maliki. Dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Letak niat itu di mana? Kalau puasa niatnya itu sebelum sahur pada puasa fardu, sedangkan puasa sunat boleh di waktu pagi. Misalnya pada saat pagi jam 8 tiba-tiba tidak ada makanan, maka kita boleh mengatakan besok, misalnya hari Ahad, begitu pagi tidak ada makanan, idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat sah. Nabi melakukannya, hadis sahih, idzan ana shaim, karena tidak ada makanan maka saya puasa sunat, dengan syarat dari mulai subuh tadi tidak ada makan apa-apa. Yang sudah makan lontong sayur 2 piring nggak boleh bilang saya izan ana shaim, tapi niat boleh di tengah perjalanan. Nah, dengan solat berbeda. Solat niatnya menurut mazhab Syafi'i muqaranah, qarana yuqarinu muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Allahu Akbar, qasad, ta'arat, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum lillahi ta'ala. Maka dijalankanlah niat itu di dalam takbir dari A sampai bar. Allahu Akbar, mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran kalau Saudi Arabia imamnya itu takbirnya pendek, Allahu Akbar. Loh, kok pendek sekali? Dia niatnya kapan? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali, maka niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Yang saya praktekkan mazhab Syafi'i, maka saya takbirnya panjang, Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat saya yang takbirnya pendek, Allahu Akbar, karena mungkin dia berniat sebelum takbiratul ihram. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah, yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar, salat asar apa salat zuhur ya? Salat zuhur aja lah. Nah, itu masalah. Oleh sebab itu mesti, ini tentang masalah letak niat. Di mana letak niat? Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah melafalkan niat, at-talaffuz bin niat. Letak niat itu di mana? Di dalam innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama, sesungguhnya kalam yang hakiki itu la fil fuadi. Kalam itu letaknya di sini, fuadi. Loh, tapi ini namanya qalbu. Qalbu kalau masih berbolak-balik, iya atau enggak? To be or not to be. Tapi kalau sudah yakin azam, fuadi, maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada tingkat fuad. Innal kalama, sesungguhnya kalam itu letaknya di mana? La fil fuadi. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah, alal fuadi dalila, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Maka bagi orang yang tidak ada was-was, langsung saja. Saya sholat di samping Al-Mukarram Ustadz Arifin, saya nggak dengar beliau melafazkan niat.
Tadi waktu takbir Allahu Akbar, tapi bukan berarti tidak berniat, karena niat di dalam. Buka kitab Al-Asbah wan Nadhair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal 911. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia ada was-was. Allahu Akbar, ini salat maghrib apa salat isya? Salat qabliyah apa salat ba'diyah? Salat tahiyatul masjid apa salat tahajud? Salat witir apa salat tarawih? Maka bagi orang yang was-was, maka melafalkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Menurut mazhab yang lain gimana? Menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyah laisa bimasyru'. Melafalkan niat tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyah bid'atun. Melafazkan niat hukumnya bid'ah, illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang tidak waswasah, Allahu Akbar. Bagi yang waswasah, ragu-ragu, bimbang-bimbang, untuk menguatkan. Karena mungkin tadi dia di tangga ngobrol dengan orang, buka SMS, lihat WA, nelpon segala macam, begitu sampai di atas Allahu Akbar, ragu. Maka untuk menguatkan hatinya, usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Setelah kuat Allahu Akbar, saya bahas di dalam. Yang melafazkan niat sah, yang enggak melafazkan niat sah. Jangan dipermasalahkan yang tidak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tidak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Dah selesai masalah niat. Selanjutnya kita bahas masalah iftitah. NU Muhammadiyah, orang NU salat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Datang orang Muhammadiyah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sini Allahu Akbar kabira, yang ini Allahumma ba'id, yang tengah preman baru taubat. Banyak nanya ke saya, gimana Ustaz, sebenarnya iftitah itu apa saja? Maka saya tulis di sini, iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Silakan baca, silakan hafal. Yang mau baca iftitah 1 sah, yang mau baca Allahumma ba'id sah, yang baca Allahu Akbar kabira sah. Ketika Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba ada makmum di belakang baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman, angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya yang baca Allahu Akbar kabira. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Maka setelah itu apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma? Sejak mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Hadis sahih. Bagi yang baca Allahu Akbar kabira, tidak perlu dipermasalahkan. Yang baca Allahu Akbar kabira, bagus. Yang baca Allahumma ma'id baini wa baina, bagus. Yang baca wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati, bagus. Yang enggak baca iftitah sama sekali, sah. Cuman ya ibarat makan nasi putih kayak kecap. Sedangkan kita maunya makanan itu ada buahnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada air dari az-zikronya. Maka banyak embel-embelnya, zikirnya, bacaannya, amat sangat bagus. Dah selesai. Saya urutkan dari awal, niat, melafalkan niat, mengangkat takbir. Selanjutnya ngangkat takbir. Tadi saya perhatikan imam kita ngangkatnya sampai daun telinga. Allahu Akbar. Ustadz Arifin saya nggak lihat, karena nggak mungkin saya lihat ke samping. Allahu Akbar. Sedangkan di masjid lain ngangkatnya cuman sampai bahu saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya dua riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, Nabi kalau bertakbir yarfa'u yadaihi, diangkat kedua tangannya yuhazi sampai sejajar udhunaihi. Allahu Akbar.
Tapi ada riwayat satu lagi, yu'adhi, sejajar dengan mangkibaihi, bahu. Tapi perempuan lebih baik yang tertutup. Perempuan lebih bagus yang sebahu, tertutup. Apalagi kalau dia pakai mukena. Kalau dia angkat sampai terlalu tinggi, kipas angin rendah, habis nyangkut. Allahu Akbar. Sedangkan laki-laki pilihannya dua, sampai daun telinga, Allahu Akbar, atau sampai bahu, Allahu Akbar. Yang enggak ada dalil, Allah. Dia sangka makin angkat tinggi makin banyak pahalanya. Makanya belajar, sallu, salatlah kamu kama raaitumuni usalli. Satu, Allahu Akbar. Dua, Allahu Akbar. Selanjutnya meletakkan tangan di dada. 6 mazhab tentang meletakkan tangan di dada, 6 mazhab, 6 pendapat. Yang pertama yang saya amalkan, mazhab Syafi'i, bainas sadri was surrati, antara dada dan pusar. Surrati pusar, nih pusar, nih pusar. Yang enggak punya pusar agak-agak pusar, agaknya di sini pusar, tebak-tebak, duga-duga. Dada di sini, antara dada dan pusar. Allahu Akbar, ini yang saya amal. Sedangkan mazhab Maliki ala surrati, tepat di atas pusar. Maliki, Allahu Akbar. Hanafi dengan Hambali tahta surrati, di bawah pusar. Allahu Akbar. Tonton film Muhammad Al-Fatih, lihat sampul film Muhammad Al-Fatih, imamnya letak tangan. Karena Turki itu mazhabnya Hanafi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh. Perhatikan. Sedangkan Syafi'i versi 2, alal qalbi, di atas jantung, makhluk yang paling mulia. Diambil dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Kalau ada nanti orang yang megang di sebelah kiri. Sedangkan yang meletakkan di atas dada, sifat salat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Allahu Akbar. Sedangkan yang lepas tidak bersedekap, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Ntar kalau pergi umroh ketemu 6-6-nya. Sekarang kita urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya sebutkan ini bukan agar adik-adik, bapak-bapak insya Allah sudah kuat. Saya sebut ke 6-6 ini bukan adik-adik sholatnya main-main. Jangan ntar maghrib Allahu Akbar, tahu-tahu besok subuh Allah. Kan itu maksud saya. Saya menjelaskan ini agar kita tidak saling menyalahkan orang, tapi dalam beramal kita pilih satu. Saya pilih mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Yang enggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Itu enggak ada dalilnya. Selanjutnya, bagaimana meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Versi pertama, diletakkan di tengah pangkal lengan. Allahu Akbar. Versi kedua, alal wasri, digenggamkan pada pergelangan tangan. Wasri. Allahu Akbar. Versi ketiga, tidak menggenggam, hanya meletakkan saja, nempel saja di atas punggung tangan kiri. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Yang gini ada dalilnya, yang gini ada dalilnya, yang begini ada dalilnya, yang enggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Ini anak-anak muda saya ngelihat ini sholat mahasiswa yang nggak belajar, sholat tarawih khususnya, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Selesai meletakkan tangan. Selanjutnya membaca basmalah pada Fatihah. Saudi Arabia nggak pakai basmalah, tapi ada basmalah. Mazhab Syafi'i basmalahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Saudi Arabia basmalahnya sir. Mazhab Hambali. Hanafi, Hambali basmalahnya sir.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedangkan Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baca basmalah 3 versi. Syafi'i jahar, Hanafi Hambali sir, Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Tiga-tiganya benar. Tapi ketika kita tahu bahwa masyarakat itu bermazhab Syafi'i, maka kita jangan menjadi imam yang kontroversial. Lihat ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Istiqlal, diminta menjadi imam. Dia di Masjidil Haram enggak pernah baca doa bismillah jahar, tapi ketika sampai di Masjid Istiqlal, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baca lagi basmalah. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbih isma rabbikal a'la. Videonya ada. Ini artinya apa? Menjadi imam jangan menimbulkan kontroversial. Ini ingin menggiring orang ke jalan Allah atau mau menunjukkan kalau kita beda dengan makmum? Mentang-mentang baru pulang umroh 5 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Langsung, nih saya yang benar, kamu salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok kamu tadi bismillahnya nggak kedengaran? Saya sudah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ternyata bismillah jahar itu salah. Bukan salah, kamu yang nggak pernah belajar perbedaan mazhab. Makanya fotokopi buku 99 tanya jawab. Nah, selanjutnya membaca ayat. Membaca ayat dianjurkan ta'awudz. Dalilnya, idza qara'tal Qur'an, kalau engkau baca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Lafaz ta'awudz 2. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz ta'awudz yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i dibaca terus setiap mau membaca ayat. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 tetap baca ta'awuz. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki hanya pada rakaat pertama saja. Setelah baca ta'awuz membaca ayat. Mazhab Syafi'i di pangkal ayat, di pangkal surat, maka dia baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Di pangkal. Sedangkan mazhab Hambali, Hanafi, Maliki tidak baca, karena basmalah itu tidak dianggap sebagai bagian dari surat, tapi hanya sebagai pemisah antara Al-Fatihah dengan surat. Lalu membaca ayat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Kebetulan ingat ayat zina, baca ayat zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kebetulan ingat ayat tentang curi, as-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakalam minallah. Kebetulan ingat tentang ayat masalah pemimpin, baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kebetulan ingat ayat tentang nikah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itulah enaknya kalau imam-imam di Az-Zikra yang hafal Al-Quran, Al-Hafiz. Tapi kalau orang yang enggak hafal, Allahu Akbar lama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia milih ayat. Qul huwallahu ahad. Maka masukkan anak-anak kita pondok tahfiz Al-Quran, menikmati bacaan Al-Qurannya. Hanya saja ada bacaannya, idza amma ahadukum falyukhaffif.
Kalau kamu jadi imam maka pendekkan bacaannya, karena di belakang itu ada anak yang sedang masih kecil, ada ibu hamil, ada orang yang sudah tua renta nggak sanggup berdiri, dan ada orang zul hajati, orang yang ada hajat mau cepat pergi. Maka jangan panjang-panjang. Tapi standar panjang pendek itu apa? Panjang itu standarnya apa? Pendek itu standarnya apa? Datang Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676, disebutkannya dalam kitab Al-Azkar. Kata Imam An-Nawawi, dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun itu panjang. Kira-kira 1 lembar sampai 1 lembar setengah, 3 halaman. Panjang. Dibaca pada sholat subuh dan sholat zuhur. Sedangkan dari surat An-Naba sampai Ad-Duha itu sedang, dibaca pada sholat asar dan sholat isya. Sedangkan yang pendek adalah dari Wadduha sampai An-Nas, itu dibaca pada sholat maghrib. Jadi kalau pada sholat subuh ada imam baca Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Makmum nggak boleh unjuk rasa. Unjuk rasa, tolong ganti imam Pak Pengurus, karena terlalu panjang, karena dia masih masuk dalam standar imam. Itulah perlunya imam memfotokopi buku 99 tanya jawab. Di download boleh Pak Ustaz, download gratis, www.google.com 77 tanya jawab salat somat LC, enter, download gratis, 5 menit dapat. Setelah dapat linknya, share Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Saya sudah download kok nggak dapat Pak Ustaz, paket nggak ada, habis, makanya beli paket 2 giga. Nah, setelah baca ayat lalu kemudian rukuk, mohon maaf Kiai, rukuk, takbir lagi, angkat tangan. Angkat tangan 4 positions, bukan 4 kali, 4 posisi. Allahu Akbar, 1, Allahu Akbar, 2, Sami Allahu liman hamidah, 3, bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar, 4, angkat tangan 4 posisi. Ini sepakat 4 mazhab kecuali Hanafi. Mazhab Hanafi ngangkat tangannya sekali aja, Allahu Akbar. Adapun mau rukuk nggak ngangkat tangan, bangun dari rukuk i'tidal nggak ngangkat tangan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina, jangan terlalu menunduk seperti sapi ketemu rumput, tapi datar. Andai diletakkan bejana mangkok di atas, maka tidak tumpah saking datarnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Saudara kita yang dari Muhammadiyah ngambil riwayat yang enggak pakai wa bihamdih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdih. Ada lagi bacaan rukuk, ada subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Ada lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta allahumma rabbighfirli. Ada saya tuliskan beberapa bacaan-bacaan rukuk. Sami Allah, beda bacaan ketika tulang sedang bungkuk dengan tulang sudah lurus. Ketika antara bengkok dengan lurus, sami Allahu liman hamidah, enggak pakai alif. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada imam yang baca panjang, Sami Allahu liman hamidah, ternyata nama istrinya Hamidah. Setelah tulang belakangnya lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, 3 versi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sedangkan mazhab Bali pakai riwayat yang pakai wa, Sami Allahu liman hamidah. Apa kata mubaligh di belakang? Itu yang pakai mikrofon di belakang tadi namanya mubaligh. Dari kata balagha yuballighu tablighan, mubaligh yang menyampaikan suara ke belakang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kenapa di Arab Saudi pakai walakal hamd? Kenapa kita enggak pakai walakal hamd? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat pertama, Rabbana lakal hamd. Riwayat kedua,
Rabbana walakal hamd. Riwayat ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah itu sujud. Ketika sujud, tangan tidak lagi diangkat, sujud saja. Ikhtilaf, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, 4 mazhab sepakat ketika turun lutut lebih dulu. La yaburuku ahadukum kama yaburukul ibil. Jangan kalian ruku sujud seperti menderum turunnya onta. Maka riwayat Hujr Ibu Wa'il Ibnu Hujr dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Yang dikuatkan riwayat yang mengatakan lutut duluan turun. Allahu Akbar. Lutut dulu, setelah lutut baru tangan. Tapi dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan lebih dulu, telapak tangan lebih dulu. Allahu Akbar. Habis itu baru lutut, baru kening. Hanya 2 mazhab saja. Mazhab jumhur mayoritas ulama, lutut dulu. Mazhab Syekh Nasruddin Albani dalam sifat salat Nabi, tangan dulu. Jangan buat mazhab ketiga, kening dulu. Enggak ada itu. Nah, lalu kemudian dia pun sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Inilah yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Pada saat ini kita sedang meminta 8 permintaan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 proposal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak ingat entah apa yang dia katakan kepada Allah. Rabbighfirli, please forgive me, oh my God. Warhamni, please bless me. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Khusyukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bersimpuh di hadapan Dia yang menciptakan presiden dan wali kota, yang menciptakan segala makhluk, raja-raja. Kita bukan bersimpuh di hadapan penguasa, tapi di hadapan yang maha kuasa. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika akan bangkit bangun naik ke atas, maka dianjurkan jilsatul istirahah. Jangan langsung bangun, tapi duduk istirahat. Allah, ini yang disebut duduk istirahat. Duduk istirahat, baru bangkit ke atas. Duduk istirahat dulu. Setelah duduk istirahat, sunnah hukumnya, barulah bangkit bangun ke atas. Ketika bangun ke atas, wa ya'tamidu ala rahatihi, Nabi bertumpu kepada telapak tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu kepada telapak tangan. Allah, tumpu telapak tangan. Tapi tadi saya melihat Ustadz Arifin bertumpunya tidak dengan telapak tangan, tapi dengan loh, berarti Ustaz ngelihat? Iya, mata saya kan terbuka. Waktu bangun bertumpu begini. Itu riwayatnya apa? Itu hadis, namanya hadis al-ajin. Ajana, membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau buat tepung gandum itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Nggak bisa gini. Kalau gitu bakwan. Tapi buat adonan tepung gandum gayanya gini. Oh, gitu. Karena dia kental sekali. Maka ketika dalam hadis kal-ajin, bangun seperti orang yang buat adonan tepung gandum, maka bangunnya begini. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan wa ya'tamidu ala rahatihi. Yang kedua mengatakan, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai ala rahatihi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai. Atau begini. Tapi yang unik pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ala rahatihi, begini, kal ajin, atau begini, au bi ghairihima, atau selain keduanya. Lalu, ada lagi selain kedua? Ya, bisa begini, bisa begini, atau dia pemain karate, dia bangun begini. Ini masalah bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat.
bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat, dilaksanakan baik. Maka tadi kita semua bangkit begini. Andai orang tidak pakai duduk istirahat, ya enggak apa-apa, bangun dia langsung Allahu Akbar, boleh, karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda. Tapi ketika badannya sudah berat, maka dia pakai duduk jilsatul istirahah. Saya tidak urutkan rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, enggak. Kita hanya membahas yang ada masalah khilafiyah. Adapun yang enggak ada masalah, maka tidak kita permasalahkan. Lanjut tasyahud, 3 jari ditekuk. Bila ada orang yang mengatakan letakkan ibu jari di ujung jari, maknanya ibu jari di ujung jari. Gini. Ibu jari di ujung jari. Bila ada yang mengatakan letakkan ibu jari di pangkal jari, itu artinya ibu jari di pangkal jari. Begini. Bisa begini, bisa begini. Tapi saya pakai yang begini. Turun. Mazhab Syafi'i, angkat sekali saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Angkatnya pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La nafi, Allah isbat, nafi angkat, isbat turun. Asyhadu an la ilaha illallah, itu Hanafi. Sedangkan Hambali mengangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu lafaz Allah angkat. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka 4 mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i, hanya mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ketika salat mata melihat ujung tempat sujud. Tapi ketika tasyahud maka ujung mata tidak boleh lebih dari ujung telunjuk. Yang dilihat itu adalah ujung telunjuk. Yang dilihat ujung telunjuk, telunjuk kita, bukan telunjuk teman. Jadi kalau ada orang yang ngaku saya sholat di masjid itu terganggu saya Pak Ustaz. Kenapa? Telunjuk dia bergerak. Yang dilihat telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Saya nggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh. Ustadz nyindir cincinnya, enggak, saya pakai cincin. Kecuali saya enggak pakai, baru nyindir, saya pakai. Apa hukum pakai cincin? Sunnah. Nabi pakai cincin. Lihat Habib Rizik, lihat Habib Umar bin Hafiz, lihat Habib Ali Zainal Abidin, pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Allahu Akbar. Maka saya terlalu kecil, takut pos gini jatuh. Maka saya, bagus. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasulullah. Bagus adik-adik yang punya cincin. Makanya sebenarnya sekaligus stempel. Nabi nggak bisa tanda tangan. Maka setiap stempel langsung. Ini Bapak Kepala Dinas, Pak RT, Pak RW, bagus buat stempel. Mana yang mau ditanda tangan? Nih. Ketemu di lampu merah pun bisa. Ini Pak RT, ya sebentar. Hanya saja kalau ada tulisan Allahnya enggak boleh dibawa masuk WC. Makanya Nabi kalau mau masuk WC, kamar mandi, cincinnya dibuka. Dibuka, Nabi masuk ke dalam, kemudian keluar, cincinnya masih ada. Itu beda dengan kita. Sendal aja hilang, apalagi cincin. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup, tapi kita enggak mau sekedar cukup. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi hadis riwayat Muslim, 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf Kiai, ketika Nabi mengucapkan salam
Sahabat melihat di belakang, apa kata sahabat? Kami melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Gerak lehernya sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Orang Islam lehernya sehat, tidak mengalami rapuh tulang leher. Gali tanah, ketemu kulit kerang yang sudah lama dalam tanah, pecahkan, kerak, lapuk. Kenapa? Leher lapuk kalau tidak banyak digerakkan. Makanya orang yang tidak pernah menggerakkan leher siapa? Orang kafir. Pagi Kamis menggerakkan leher di kantor, senam, teng 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 teng. Banyak yang lehernya nggak bergerak, yang bergerak matanya, ngelihat instruktur senam. Orang Islam lehernya sempurna bergerak. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 2. Qabliyah subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 4. Salat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 6. Salat sunat isyraq. Assalamualaikum warahmatullah. 8. Salat sunat duha. 10. Leher paling sehat leher orang Islam. Enggak perlu senam, tapi dia sudah dapat keutamaan luar biasa. Ini jantung menyemprotkan darah, pegang, terasa. Bagi yang nggak berdetak udah mati. Yang disemprotkannya adalah darah, dan darah ini akan menyembur naik ke otak. Darah yang kurang menyemburkan darah naik ke otak, jantung yang kurang menyemburkan darah, maka kurang oksigen, maka dia bisa mengalami stroke ringan. Kenapa? Karena darah sekarang beku akibat dari makanan kaleng, akibat dari teh botol, akibat dari teh kotak, akibat dari makanan, akibat dari pengawet, akibat minyak yang banyak dipakai, kolesterol dan lain sebagainya. Oleh sebab itu datang terapi dari India, namanya yoga. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Lihat lambang yoga, kaki ke atas, kepala ke bawah. Dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu, kepala. Sekarang waalaikumsalam. Orang Islam nggak perlu latah ikut yoga. Kenapa? Karena ketika dia banyak bersujud, Allahu Akbar, maka ternyata turunlah jantung menyemprotkan darah, sehat, segar, bugar. Tapi jangan gara-gara ini lalu niat sholatnya bertambah. Usolli fardhal maghribi salah sarakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala, dan untuk nurunkan darah ke jantung. Allahu Akbar. Bahwa kita akan sehat itu bonus, tapi utamanya adalah mukhlisina lahuddin, beribadah kepada Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pori-pori. Coba lihat di kulit ini ada pori-pori. Pori-pori tempat makannya kulit. Dari mana kita makan? Dari mana kita minum? Karena ada lubang. Lubang mulut, lubang mata, lubang telinga, lubang hidung. Tapi ada yang tidak berlubang, yaitu tulang. Tulang ini nggak ada lubangnya. Kalau nggak percaya, makan sup tulang. Perhatikan, ada tulang lubangnya? Nggak ada. Lalu bagaimana tulang itu bisa makan? Kalau dia banyak digerakkan. Maka orang Islam paling banyak bergerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lutut nggak boleh ditekuk, lutut harus lurus. Allahu Akbar. Ini orang sholat lutut ditekuk, kecuali yang sakit. Kalau sehat afiat, ya. Lala. Tasyahud, kakinya diregangkan, maka seluruh otot-otot tulang-tulangnya sehat luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling sehat di atas dunia. Perang Badar hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua hijrah, umur Nabi 55 tahun. Nabi sanggup naik kuda dari Madinah ke Badar, jaraknya 150 km naik kuda. Sekarang siapa di antara bapak yang sanggup naik kuda 150 km 2 jam? 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Nabi umur 55 tahun panglima perang. Umat Nabi Muhammad umur 55 tahun bawa map ngurus pensiun dini dengan seabrek obat sakit pinggang, diabetes meletus, saraf, sakit jantung dan lain sebagainya. Bapak yang sakit jangan tersinggung, saya nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang enggak.
Oleh sebab itu beruntunglah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah, solat tahajud malam, solat witirnya malam. Alangkah indahnya kalau solat itu bersama istri tercinta. Masya Allah, dia ambil air, dia bangunkan tuh ibu-ibu istri yang di belakang, dia ambil air, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru menikah baru 2 bulan, Masya Allah, dia siramkan, wake up my honey. Oh, dia bentangkan sajadah di depan, lalu istrinya di belakang, dia maju, Allahu Akbar. Loh, kok nggak ada suara, Mas? Mohon maaf Adinda, ini namanya imam silent. Rupanya suami baru latihan jadi imam, baru hijrah. Istri kalau suaminya baru hijrah, baru latihan jadi imam, jangan nuntut banyak-banyak. Bersyukur saja kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, suamiku ini sudah taubat kembali ke jalanmu, walaupun sekarang masih silent dalam 2-3 bulan ini, ya Allah. Karena latihan Bapak Ibu yang mau latihan jadi imam, latihan imam sholat zuhur. Jangan langsung latihan sholat subuh. Apalagi sholat subuh di azikro, oh kunutnya panjang. Sholat zuhur aja. Imam sholat zuhur modalnya cuma takbir doang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah latihan juga. Jangan Allahu Akbar, Sami Allahu liman lupa. Allahu Akbar, salah tuh imam. Nah, inilah mengapa orang Islam itu sehat fisiknya, sehat mentalnya. Mental orang Islam sehat walafiat. Mengapa? Karena mentalnya itu sehat, karena dia sholat. Orang Islam nggak sombong. Ini ada orang-orang terkenal di sini, ada artis, ada tokoh masyarakat, ada alim ulama. Apa kata pepatah, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Nggak ada yang sombong. Kenapa? Karena semuanya ketika masuk ke masjid menempelkan kening ke lantai. 7 mesti nempel ke lantai. Ujung kaki, ujung lutut, ujung tapak tangan. 2, 1. Nih nempel. Nggak ada orang yang berani megang kening saya kecuali 2. 1 tukang pangkas, barber shop. Yang kedua anak saya. Nggak ada yang berani. Kemarin yang ketiga tukang foto. Saya mau foto buat paspor, dia suruh duduk. Pak, miring dikit. Miring lagi, Pak. Miring lagi. Lama-lama dia pegang. Gini, Pak. Enak aja dia megang kepala saya. Nah, oleh sebab itu orang yang sudah masuk masjid hilang sombongnya. Kenapa? Saat itu dia menempelkan kening yang mulia, yang agung, yang hebat, yang tinggi, yang masyhur. Dia tempelkan keningnya ke lantai tempat tapak kaki. Misalnya datang presiden kemari, Masjid Az-Zikra, lalu dia sombong, angku, nggak mau nempelan kening ke lantai. Tiba-tiba dia tempel ke tiang. Allahu Akbar, nggak sah salatnya, batal. Karena dia mesti menempelkan ke lantai. Ketika engkau merasa dirimu hebat, merasa kau sombong, merasa kau perkasa, maka bersimpuhlah di hadapan Allah. Allahu Akbar. Siapa yang maha tinggi? Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci dia, maha tinggi, aku maha rendah. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wa bihamdihi. Simpuh sujud di hadapan Allah. Tapi ketika engkau sedang jatuh, engkau sedang down, engkau sedang diinjak orang, jangan stres, jangan depresi. Tegaklah, angkat kepalamu, angkat kedua tanganmu, katakan Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Orang Islam nggak pernah stres. Apa kata Allah? Wasta'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah. 2, bisabri, dengan sabar, wassalah, dengan salat. Tidak ada cara lain kecuali dengan salat. Khususnya nanti pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, hari Kamis kebetulan malam. Jangan lupa bulan Sya'ban ini ketemu 2 barakah kemuliaan. Hari Kamis, malam Jumat, malam Sayyidul Ayam, kebetulan malam nisfu Sya'ban. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi. Allah memperhatikan semua makhluknya. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya, illa, kecuali ada 2 yang tidak diampunkan Allah. Yang pertama, musyrik, orang yang syirik mempersekutukan Allah. 2, musyahin, orang yang belum berdamai di antara tetangga, sahabat, kerabat, istri, menantu, suami, maka mesti berdamai. Peace, damai. Pipis, buang air kecil. Saya diminta menyampaikan sampai 40 menit. Sekarang sudah pukul 4.30 dan pukul 5 saya mohon izin akan menuju Halim Perdana Kusuma, akan pulang ke Pekanbaru, Riau. Terima kasih
ada hal yang ingin ditanyakan, kita akan bahas dalam tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa akan saya kirimkan lewat WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, katanya kan doa yang mustajab itu adalah sebelum salam ketika sujud terakhir. Nah itu doanya itu apakah memang bebas, artinya bisa pakai bahasa Indonesia juga, atau doa khusus yang disarankan oleh Nabi misalkan dalam bahasa Arab gitu, Ustaz? Terima kasih. Kapan waktu yang mustajab untuk berdoa? Hadis riwayat Tirmidzi, jaufil lail, tengah malam. Tengah malam. Yang satu lagi ba'dal maktubah, setelah solat fardu. Dua hadis. Hadis yang lain mengatakan fi duburi. Dubur artinya belakang, sebelum salam. 3 kalau begitu. Tengah malam, setelah solat, fi duburi, di akhir solat sebelum salam. Innaka hamidum majid. Cukup. Tapi tambah dengan doa. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mau nambah lagi? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mau tambah lagi? Hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mau nambah lagi? Kalau pakai bahasa Arab silakan. Apa saja? Allahumma rzuqni imaman adila, Allahumma zawijni zaujatan salihah masna wa thulatha wa ruba', Allahumma fir dhunubi. Banyak minta kepada Allah SWT. Adapun yang enggak pandai, yang enggak bisa bahasa Arab, maka mulutnya diam saja di dalam hati. Kebetulan imam kan belum salam tuh, masih panjang waktu, doa aja dalam hati, enggak boleh diucapin. Dalam hati. Adapun dia ucapkan, ya Allah, nikahkan aku, batal salatnya. Karena keluar lafaz yang bukan bahasa Arab, batal. Waktu lagi yang afdal berdoa, ini dalam sholat sunat. Kalau jadi imam nggak boleh, karena kalau panjang lebih dari batas hukumnya makruh. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, tasbih yang paling sedikit 3. Subhan rabbiyal a'la bihamdi, subhan rabbiyal a'la bihamdi, subhan rabbiyal a'la bihamdi. Yang sedang 5, subhan rabbiyal a'la bihamdi 5. Yang afdal paling banyak 7. Lebih daripada itu makruh. Tapi kalau solat sendiri di waktu malam, hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, orang yang paling dekat dengan Rabbnya, wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Doanya apa? Kalau bisa bahasa Arab, lafalkan. Tapi kalau enggak bisa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, di dalam hati saja, dalam hati, enggak usah dilafalkan. Berapa lama Pak Ustadz? Aisyah pernah mencubit tangan Nabi. Selesai sholat, Nabi tanya, Aisyah, kok kamu cubit tangan saya? Kata Aisyah, saya sangka kamu sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya doa Nabi SAW. Dan makin banyak berdoa, pintu langit makin terbuka, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, badannya sehat karena oksigennya turun. Dan ketika menarik air itu pun sedang menarik oksigen ke atas. Narik, menghilangkan flu, pilek segala macam, narik oksigen naik ke atas. Sakit. Kalau nggak percaya, coba naik ke atas. Nah, ini tentang masalah berdoa. Sekarang banyak orang nggak mau berdoa, sombong. Lu nggak berdoa? Yang lama aja belum diterima, ngapain baru lagi? Dulu Nabi kalau berdoa ngajarkan tangannya, tangan gini tinggi. Orang sekarang berdoa tangan di paha. Orang kalau tangannya berdoa di paha itu artinya mau kasih deh, kalau nggak apa-apa juga. Nggak yakin dia. Maka berdoalah kepada Allah. Udu'allah wa antum muqinuna bil istijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa engkau doamu itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan sikap merendahkan diri kepada Allah. Dan doa itu nggak boleh sendirian, doa harus berjamaah.
Apa kata Nabi SAW ketika ada seorang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa lam tarham ma'ana abadan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, engkau sudah membuat doamu terbatas kalau berdoa untuk orang ramai. Makanya tadi Al-Mukarram Kiai Haji Arifin Ilham, tadi kami dari belakang dengar doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Wah, saya semakin semangat berdoa karena direkam. Allah. Saya dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kadang kita menyaksikan beberapa kawan kita itu dalam sholat menjadi makmum tidak menggerakkan mulutnya, Ustaz. Hanya membaca bacaan dalam hati saja. Apakah itu termasuk khilafiyah atau tidak dibenarkan? Terima kasih. Orang yang sholat Allahu Akbar, sholat zuhur nih, sholat asar, mulutnya diam aja. Ketika ditanya, kamu tadi baca apa? Allah Maha tahu, bro. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Sunnah Nabi yang diikut. Maka ada namanya sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth, ditanya oleh tabi'in, yang ketemu dengan Nabi namanya sahabat, yang ketemu dengan sahabat namanya tabi'in, tabi'in enggak ketemu dengan Nabi, kalau tabi'in ketemu dengan Nabi namanya sahabat, yang ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Itu aja dibolak-balik. Iya. Lalu tabi'in yang enggak pernah ketemu dengan Nabi bertanya kepada Khabbab ibnul Arth, ya Khabbab, ya, Nabi kalau sholat mulutnya gerak atau enggak? Kata Khabbab ibn Al-Arth, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi kalau sholat mulutnya bergerak? Kata Khabbab ibn Al-Arth, bittirabi lihyatih, saya tahu Nabi mulutnya bergerak bittirabi lihyatih, karena jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang. Jadi kalau orang yang sholat diam aja, tak bergoyang, kecuali kipas angin kencang. Bittirabi lihyatih. Maka buka kitab Sahih Sifat Salat Nabi, Sahih Sifat Salat Nabi, Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordania. Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordania, sifat salat sahih, sifat salat Nabi. Kata beliau, membaca itu hamsah. Hamsah diagak-agak, dikira-kira, didengar telinga sendiri. Dan khusyuk itu datang dari membaca. Khusyuk letaknya di hati, dikonekkan dengan mulut. Begitu dia agak jauh, dekatan lagi. Sama seperti orang yang meniti jalan dari tanah liat di tengah sawah, dia memikul padi. Maka ketika dia jatuh, naik lagi. Ketika jatuh, naik lagi. Ketika jatuh, naik lagi. Jangan sampai jatuh, lompat, nanggu ikan di kolam. Bismillah. Ketika agak connect kan, ini tentang masalah menggerakkan mulut. Wallahu a'lam. Nanya tadi Ustadz sebut tentang nisfu Sya'ban. Ada beberapa orang juga yang berpendapat bahwa nisfu Sya'ban itu nggak ada, nggak perlu disiarkan ya dan segala macam, atau dilaksanakan ibadah khusus. Nah menurut Ustadz itu gimana? Itu mazhab apa? Gitu, Ustadz. Dan bagaimana sebenarnya Imam Syafi'i memandang itu? Terima kasih. Baik. Pertama, sumber agama kita Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, lihat dalam hadis. Kalau nggak ada dalam hadis, ijma' ulama, konsensus, kesepakatan. Kalau nggak ada dalam ijma', lihat dalam qiyas, analogi. Berapa sumber pengambilan hukum? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu dzara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. 10.
Tapi yang disepakati 4 mazhab 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, malam nisfu Sya'ban itu ada nggak dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu akrimun nisfa min Sya'ban. Nggak ada. Dalam hadis ada. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu, diampunkan Allah segala dosanya, dikabulkan Allah segala doanya. Illa, kecuali orang dua. Musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Oh musahin, orang yang belum berdamai di antara saudaranya. Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadisun sahih, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, hadisnya umum bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada. Sekarang pertanyaannya, apakah kalangan salaf? Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abadku, abad pertama. Tsummal ladzina yalunahum, abad kedua. Tsummal ladzina yalunahum, abad ketiga. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Sedangkan abad keempat, kelima, keenam disebut dengan khalaf. Apakah kalangan salaf ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Ya. Di mana kami bisa lihat kitabnya? Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Nama kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah, ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Di situ dia sebutkan ada kalangan tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, kalangan tabi'in. Namanya siapa? Makhul. Siapa lagi? Khalid bin Ma'dan. Kalangan tabi'in di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Kalangan tabi'in di negeri Syam merayakan malam nisfu Sya'ban dengan solat sunat, dengan memperbanyak zikir dan doa, dan mereka datang ke masjid dengan 3. Pertama, memakai jubah kebesaran, pakai jubah. Siapa yang punya jubah bawa pada malam nisfu Sya'ban, pergi ke masjid. Kemudian yaktahilun, pakai celak. Sebelum berangkat ke masjid pakai celak. Lalu kemudian mereka buat bukhur. Bukhur itu asap kayu gaharu, asap. Bukan asap menyan manggil jin hantu jembalang tanah. Maka di masjid-masjid dihidupkan asap kayu gaharu. Lalu kemudian ulama-ulama kalangan tabi'in memakai jubah kebesaran, pakai sorban. Lalu kemudian mereka pun menghidupkan malam itu di negeri Syam. Adapun di kota Makkah, Madinah, mereka tidak melakukan itu. Jadi antara sesama salaf pun ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang salaf nggak ada ikhtilaf, siapa bilang salaf nggak ada ikhtilaf? Salaf negeri Syam ramai-ramai menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sedangkan salaf Makkah Madinah, malam nisfu Sya'ban dihidupkan di rumah masing-masing. Kenapa berbeda? Saya lama menganalisa, mencari jawaban. Kenapa berbeda? Ternyata salaf negeri Syam, mereka bertetangga dengan Romawi. Sedangkan orang Makkah Madinah nggak punya tetangga kafir, nggak perlu menunjukkan syiar. Sedangkan orang Islam perlu menunjukkan syiar, show force, show tunjukkan, force kekuatan. Maka pada malam itu ramai berzikir, berdoa. Astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang-orang yang mau mendirikan tempat ibadah yang belum dapat izin, yang selama ini dia ngelihat, oh orang Islam itu dikit, ternyata malam itu dia lihat ramai, hebat umat Islam. Ini adalah syiar, malam nisfu Sya'ban adalah syiar. Tapi Nabi nggak nyebutkan ibadahnya apa. Memperbanyak solat sunat, solat sunat wudu, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat mutlak, solat sunat tahajud, solat sunat witir. Bagus. Saya nggak kuat lagi solat sunat Pak Ustadz, saya mau baca Quran. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Baca Quran pun nggak kuat Pak Ustadz. Gimana lagi? Duduk. Apa? Zikir. Pejam mata, zikir. Zikir pun nggak kuat Pak Ustadz, mati aja. Zikir kok nggak kuat. Itu mobil sudah banyak betul berzikir. Kijang Innova berzikir, Avanza berzikir, Terano berzikir, Pajero Sport berzikir. Kok mobil berzikir? Itu tasbih yang nyangkut di kaca spion. Cabut mobil, kamu sudah berzikir 11 bulan ya. Malam nisfu Sya'ban gantian dong kita yang berzikir. Ini setiap kali pergi umroh beli tasbih sangkutin, nggak pernah dia berzikir. Jangan seperti jamaah umroh, lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama, bertasbihnya
Sekali petik 5. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terlalu pelan. Yang sedanglah subhanallah 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 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000, salawat 1000. Apa dalilnya zikir 1000 1000 1000? Mana dalilnya? Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 1000 kali. Gimana cara zikir? Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala. Dalam biografi Abu Hurairah ditulis oleh Imam Az-Zahabi, sebelum tidur malam bertasbih 1000 kali. Jadi kalau orang 100, Masya Allah, berzikir pakai tasbih bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Mana dalilnya? Abu Hurairah berzikir menggunakan alfu uqdah, disimpul 1000 simpul tali. Tali disimpul. Karena kalau zikir pakai tangan paling kuat cuma 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Paling banyak zikir pakai tangan 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Maka berzikir pakai tasbih ini sekali petik, di ujungnya ada 10 mata, satu kali putar 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Habis itu ganti subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, salawat 1000, istighfar 1000. Memperbanyak zikir. Abu Hurairah tasbihnya berapa banyak? Alfu uqdah, 1000 simpul tali. Maka ibu-ibu yang enggak punya tasbih 1000 simpul, pulang dari sini ambil tali jemuran, ikat 1000 simpul. Subhanallah, subhanallah. Atau yang bagi yang nggak mau pakai tasbih, beli tasbih digital yang pasang di sini. Subhanallah, 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 subhanallah. Lihat berapa? Baru 100, 200. Setelah sampai 1000 cukup. Setelah sampai 1000 cukup. Ini sekarang banyak orang setelah sampai 1000 dipoto. Alhamdulillah udah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Amin, 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 amin. Jangan. Ngingetin teman jamaah boleh. Hai teman-teman, hai brother in Islam, kita besok malam nisfu Sya'ban, ayo berzikir, ayo sholat sunat, ayo hidupkan malam dengan doa. Bagus. Tapi ketika menceritakan amal, jangan kita terjebak ria. Ingatkan temanmu, ingatkan saudaramu. Jadilah engkau sebagai army cyber. Engkau adalah tentara-tentara jundullah yang akan menolong agama Allah dengan 2 giga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang silakan? Pertanyaan dari jamaah bersama, jangan nanyakan berdoa dan berzikir selesai surat fardu bersama imam, bolehkah itu? Apa dalil zikir bersama? Dalil pertama, inna lillahi malaikatan, Allah punya malaikat, yatufuna alal ar, malaikat itu berkeliling di atas muka bumi Allah. Ketika mereka melihat ada majelis zikir, maka malaikat itu akan memanggil malaikat yang lain. Halummu, halummu, mari, mari kemari, ila hajatikum, inilah hajat yang kalian cari. Lalu kemudian malaikat itu bergabung dengan majelis zikir. Hadis pertama. Hadis yang kedua, ketika sahabat melihat sekelompok, Nabi melihat sekelompok sahabat sedang duduk berzikir. Lalu apa kata Nabi SAW? Ma ajlasakum, kalian berzikir karena apa? Nadkurullah, kami berzikir mengingat Allah. Nusabbihullah, mengagungkan Allah. Nahmadullah, memuji Allah. Nukabbirullah, memuliakan Allah. Wallahi ma ajlasakum illa hadha, demi Allah kalian tidak berzikir, tidak duduk kecuali karena ini. Kami duduk karena hanya zikir saja. Lalu apa kata Nabi? Qumu maghfuran lakum, tegaklah kalian, dosa kalian sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyusun dalil zikir berjamaah ini adalah Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, hafal hadis 300.000 hadis. Al-Hafiz, Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis. Siapa namanya? Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti.
dalam kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri. Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri. Baca, dikumpulkannya hadis-hadis sahih tentang zikir berjamaah. Zikir sebelum salat, zikir setelah salat, zikir pada malam, zikir pada waktu siang, zikir di tanah lapang. Selama tempat itu baik, bukan tempat najis, maka tidak ada larangan. Hadis yang sifatnya am. Salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Selesai salam, orang mau berzikir. Saya kalau ditanya masih mau jawab alhamdulillah. Sampai hari ini kalau ada yang nanya, Ustadz apa hukum berzikir setelah sholat? Ada teman saya namanya Ustadz Haji Jamhur Rahman LCMA. Pernah ditanya orang, Ustadz apa hukumnya berzikir setelah sholat? Kentut aja boleh, apalagi zikir. Saya masih sopan. Saya kalau ditanya masih mau jawab. Tapi nanti kalau lama-lama saya juga ikut nggak sopan seperti Ustadz. Nah, idza dzakarani fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, dia berzikir sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia sendirian. Kata Allah, wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir mengingat aku dalam kelompok yang ramai, banyak, dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebutnya di tempat yang lebih ramai bersama para malaikat. Baca zikir, maka berzikir beramai-ramai. Maka ketika imam selesai, apakah dia menjaharkan atau sir? Subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu nggak mau jihir zakat jahar, maunya Nabi itu zikirnya jahar apa sir? Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Ya Syekh Ibnu Utsaimin, na'am. Nabi selesai salat zikirnya jahar apa sir? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jahar. Loh, Nabi itu zikirnya jahar? Ya, bukan sir, bukan. Mana dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendengar dari luar masjid Nabi bertakbir. Kanal jahru bidzikri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu salat sudah selesai karena kami mendengar suara takbir dari luar masjid, bukan dari dalam masjid. Abdullah bin Abbas di luar masjid dan dia mendengar suara takbir, padahal waktu itu mikrofon belum ada. Kalau begitu gimana suaranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi ini mikrofon datang belakangan. Ini mikrofon yang buat orang kafir, bukan orang Islam. Zaman Nabi nggak ada. Seandainya ini buatan orang Islam, orang Arab, pasti tulisannya, ini kan tulisannya on off. Kalau ini buatan orang Arab, pasti tulisannya al-hayah wal maut. Jadi ini datangnya belakangan. Ini tentang masalah zikir. Yang mau zikir jahar silakan, yang mau zikir sir silakan. Adapun masalah berdoa bersama, bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa, ya Allah selamatkan kami dari Bani Israel, ya Allah selamatkan kami dari Fir'aun, ya Allah selamatkan kami di Laut Merah, ya Allah. Lalu kemudian apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Apa maksudnya? Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Dalil pertama. Dalil kedua, Jibril berdoa, Nabi yang mengaminkan. Dan liman, mimbar Nabi, mimbar sunnah. 3. Ini mimbar sunnah. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar, Nabi naik ke atas mimbar, Nabi naik ke atas mimbar. Ketika Nabi naik ke mimbar pertama, lantai pertama, Nabi mengatakan amin. Naik ke lantai kedua, amin. Naik lantai ketiga, amin. Sahabat bingung, apa nih amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau ucapkan tadi amin ya Rasulullah? Ketika aku naik ke lantai yang pertama, Jibril berkata, dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang ketemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Amin. 2, dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang hidup dengan kedua orang tuanya tapi dosanya tidak diampunkan Allah karena dia tidak berbakti kepada Allah. Apa kata Nabi? Amin. Dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tidak berselawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan amin. Ini dalil bahwa boleh diaminkan doa. Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Harun mengaminkan doa Musa. Nabi mengaminkan doa Jibril. Nabi mengaminkan doa sahabat. Amin, kata Nabi. Ketika sahabat yang lain baca, ya Rasulullah kenapa engkau tidak aminkan doaku? Sabaqaka, doamu sudah didahului oleh saudaramu. Maka mengaminkan doa adalah syariat. Dalil yang keempat,
Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Berkumpul sekelompok orang, berdoa satu orang, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Dalil kelima, al-mu'ammin, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin orang yang mengaminkan, syarikan berkongsi, fil ajri sawa, balasannya sama. Yang berdoa sama, yang mengaminkan sama, maka aminkan doa saudaramu. Tapi yang berdoa itu doanya mesti jelas, seperti doa kiai tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin, wa afiyatan fil jasad, amin, wa taubatan qabla al maut, amin, wa rahmatan indal maut, amin. Sekarang banyak imam yang doanya nggak jelas. Maut, maut, maut. Apa ini maut? Maka doanya mesti jelas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya tentang salat tahiyatul masjid. Ini mau diaminkan doanya, karena tadi doa saling mengaminkan. Aminin ya. Mudah-mudahan hidup kita dalam berkah. Ustadz Somad nikah lagi. Pucat saya. Baik. Oke, bismillah. Saya ingin bertanya tentang salat tahiyatul masjid. Saya pernah dengar satu ceramah kalau salat tahiyatul masjid itu sebenarnya hanya, nama tahiyatul masjid itu sebenarnya hanya istilah gitu. Jadi tidak ada misalnya saya niat salat tahiyatul masjid gitu. Misalnya kita mau salat zuhur, datang ke masjid, terus kita mau qobliyah zuhur, itu dengan kita salat qobliyah zuhur itu sudah termasuk salat tahiyatul masjid itu. Apakah itu benar atau gimana gitu? Apa memang ada tersendiri salat tahiyatul masjid? Terima kasih. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Namanya salat apa? Nabi enggak pernah nyebut. Coba misalnya kita masuk, habis itu salat 2 rakaat. Selesai itu kiai nanya sama saya, "Tadi Ustaz salat apa?" "Saya salat yang apabila kamu masuk masjid maka jangan duduk kecuali salat 2 rakaat." "Saya sengaja sholat sunat 2 rakaat, apabila kamu masuk masjid janganlah duduk." Kan payah sekali namanya. Maka disebut, sampean tadi sholat apa? Tahiyatul masjid. Kalau kebetulan masuk waktu luang, timer nunjukkan 5 menit, maka tahiyatul masjid 2 rakaat, selesai itu qabliyah. Tapi kalau masuk masjidnya lambat, tinggal 2 menit, 2 menit, maka qabliyah saja, nggak usah tahiyatul masjid. Karena kalau dia sholat tahiyatul masjid nggak dapat qabliyah. Tapi kalau dia ada sholat qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datangnya lambat terus. Mana tahu macet dalam kasus tertentu, tinggal 2 menit maka langsung qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz Dr. Abdul Somad, Ustaz Felix Sow, David Khalid, semua ikhwah fillah. Semoga semua kita diberkahi oleh Allah. Semua ikhwah Instagram semuanya diberkahi oleh Allah. Allahumma salli salatan tunjina min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.